Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, bersyukur kehadirat Allah yang sampai detik hari ini kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada Allah terhadap diri kita. Karena tanpa sentuhan karunia yang diberikan kepada Allah, kita tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena hal tersebutlah sehingga kita mampu mendapatkan predikat sebagai orang yang muttaqin. Kenapa? Karena dengan kenikmatan itu kita bersyukur dan kita mengamalkan semua yang apa dicontohkan oleh Rasulullah, dan predikat itu melekat pada diri kita sebagai seorang yang muttaqin, orang yang beriman. Dan perlu diingat, salah satu bentuk-bentuk ibadah dan rasa syukur kehadirat kita adalah menepati ibadah, menepati apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap diri kita. Ibadah adalah apa? Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Salah satunya, karena di dalam bulan Ramadan ini, maka bentuk ibadah yang paling mengena dan dirasakan oleh orang adalah berbagi. Kenapa? Karena dengan berbagi itu kita merasakan. Karena dengan berpuasa inilah kita merasakan bagaimana orang lain yang mungkin kurang, yang sehari makan, sehari tidak, dan sehari berpuasa, sehari bingung nanti mencari apa. Maka di saat itulah kita merasakan kurang dan lebihnya dari manusia atau orang lain. Lalu kemudian dengan berbagi itulah cara untuk melihat. Karena dengan berpuasa tadi kita merasakan kurangnya orang lain, lalu berikutnya adalah kita bagaimana untuk bisa membantu, yaitu dengan berbagi. Insya Allah dengan berbagi itu akan sangat dekat dengan Allah. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi celakalah bagi orang-orang yang bermegah-megahan, kecuali mereka yang senantiasa mengingat tentang bagaimana orang-orang yang fakir dan miskin. Maka berbagi tidak hanya dengan harta yang kita punya. Ketika kita tidak memiliki harta, ketika kita tidak memiliki apa yang mau dibagikan, ada cara untuk berbagi. Apa itu berbagi? Berbagi dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Berbagi dengan apa? Dengan senyum kita. Karena dengan itulah salah satu bentuk berbagi kita. Insya Allah dengan
berbagi itu orang lain tersenyum, orang lain tertawa, orang lain merasa bahagia, akan menikmati, akan meningkatkan nilai keimanan kita. Jadi janganlah kita berputus asa ketika kita tidak memiliki apapun untuk dibagikan. Tenaga kita salah satunya, pikiran kita, karena ketika kita memiliki pikiran yang baik dan itu dipakai oleh orang lain, insya Allah akan menjadi jariyah kita, dan insya Allah akan menjadi bentuk pemberat amal dan timbangan di amal di yaumil hisab nanti. Jangan takut dengan berbagi, karena dengan berbagi insya Allah akan mensucikan harta kita. Karena dengan berbagi akan menyehatkan tubuh kita. Karena dengan berbagi akan menyejahterakan keluarga kita. Apabila kita merasa keluarga kita belum masih dirundung dengan kesedihan atau masih dirundung dengan kesusahan karena kehilangan atau mungkin sakit, maka itulah obatnya, berbagi. Dengan berbagi insya Allah menjadi obat yang mujarab bagi tubuh kita dan insya Allah dengan keluarga kita. Jangan kikir, karena dengan kikir itu juga akhirnya ibarat orang itu air yang mengalir. Air yang mengalir insya Allah akan lebih bersih daripada air yang senantiasa menggenang. Air yang menggenang itu akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Di situ ada jentik nyamuk dan ada menghasilkan bau yang kurang sedap. Ibarat seperti itu. Jadi ketika harta kita yang kita berikan dengan berbagi tadi, insya Allah akan tersucikan, akan seperti air yang mengalir terus. Ingat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika dia tidak lagi suka dengan harta, maka harta itu akan mendekat. Suatu ketika, masih ingat ceritanya Abdurrahman bin Auf, supaya dia itu mendapatkan kebangkrutan, atau masa bukan kebangkrutan ya, karena saking kepingin harta ini keluar, beliau membeli kurma yang busuk dengan harapan orang lain yang mendapatkan kurma yang busuk tadi itu, ketika dia beli berharap dia ini bisa berbagi. Tapi ternyata bagaimana? Di salah satu negara ya, membutuhkan kurma yang busuk untuk menjadi obat. Maka yang berharap tadi uangnya Abdurrahman bin Auf atau hartanya Abdurrahman bin Auf ini berkurang ya, sebagai zakat lah untuk dihilangkan begitu, tapi menjadi keuntungan yang luar biasa. Nah, insya Allah ketika kita mengimani, ketika kita menyadari bahwasannya dengan berbagi itu adalah salah satu kunci untuk kesehatan dan ibadah kita, insya Allah Allah akan senantiasa merindukan orang-orang yang berbagi, walaupun hanya dengan senyuman. Atau ketika kita memiliki harta yang mungkin sangat-sangat berlimpah, inilah jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, adalah salah satunya dengan berbagi. Karena dengan berbagi itu orang lain juga akan merasa terayomi. Karena dengan berbagi itu insya Allah Allah akan senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, atau mungkin orang-orang yang di sekitar kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga dari keburukan-keburukan. Karena apa ya? Karena itu tadi. Karena insya Allah harta yang kita makan, harta yang kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, insya Allah sudah suci. Akhirnya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita dan melapangkan diri kita untuk senantiasa mampu dan kuat dengan berbagi yang ya mungkin metodenya yang
sangat berbeda. Ya, kita berbagi dengan sekitar, berbagi dengan fakir, miskin, duafa atau yang lainnya. Insya Allah akan senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara salah satunya adalah berbagi tadi. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.